Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah banyak memberi kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat kelapangan waktu, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang tak dapat kita hitung. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Jikalau engkau menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak akan sanggup," kata Allah. Artinya nikmat yang Allah beri itu tidak dapat untuk kita hitung. Jadi sudah sepatutnya lah kita selaku hamba hanya dituntut untuk menikmati dan mensyukurinya. Lantas bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu dengan menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita, suri tauladan kita, putra Abdullah dan buah hati Siti Aminah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, sehingga kita berkumpul bersama orang-orang yang dia cintai dan orang-orang yang mencintai beliau. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai moderasi dalam beragama. Sebelum saya menjelaskan apa itu moderasi dalam beragama, maka izinkan saya menjelaskan apa itu definisi moderasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi artinya pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi disebut dengan wasat atau wasatiyah yang artinya itu sama atau seimbang. Setelah kita mengetahui definisi moderasi, maka lantas timbul pertanyaan, bagaimana cara kita bermoderasi dalam beragama? Yang pertama sekali yang harus kita sepakati, poin pertama ialah bahwa tidak ditemukan dalam Al-Quran seorang pun yang dijuluki dengan rahmat. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai bentuk rahmat, karunia, dan nikmat yang diberikan kepada makhluk di alam semesta. Bukan manusia saja, bahkan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kehadiran Muhammad di tengah-tengah umat Islam ini memberikan kedamaian dan ketentraman bagi alam semesta tanpa memandang ras, suku, atau bangsa. Semua sama di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Berbicara tentang moderasi, maka kita hampir sama berbicara tentang toleransi. Toleransi dalam beragama ini sebelum kita sudah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk beliau bersahabat dengan orang-orang yang tidak seagama dengan beliau, akan tetapi beliau menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang ia anut dan saudaranya anut. Artinya tidak ada paksaan dalam menyikapi semua masalah yang ada dalam problem mereka. Pernah suatu ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya hinggap atau singgah untuk beristirahat sebentar. Jadi Rasulullah meletakkan pedangnya, lantas para sahabat mencari pelepah kurma untuk bisa menjadi tempat tidurnya Rasulullah untuk beristirahat. Akan tetapi setelah para sahabat mencari pelepah kurma tersebut, tiba-tiba datang seorang kafir. Seorang orang kafir yang menadahkan pedangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas orang kafir ini berkata, "Wahai Muhammad, siapakah yang bisa menolongmu?" Kata orang kafir tersebut. Lantas Muhammad menjawab, "Allah yang akan menolongku." Seketika tangan yang diarahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika itu pedang itu terlepas karena gemetaran mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah mengambil pedangnya dan memutarbalikkan pedang tersebut ke arah orang kafir tersebut. Lantas Rasulullah berkata, "Wahai fulan, siapa yang bisa menyelamatkanmu?" Lantas orang kafir tersebut berkata, "Wahai Muhammad, aku tahu engkau hamba yang baik, lantas lepaskanlah aku dan bebaskanlah diriku." Lantas Muhammad SAW membebaskan orang kafir tersebut. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad SAW telah menerapkan moderasi dalam beragama beliau, yang dimana seorang kafir dengan Muhammad telah terjadi perselisihan, akan tetapi Muhammad tetap melakukan hal yang sama, tidak berlebihan kepada orang lain. Artinya beliau bisa saja menadahkan pisau tersebut lantas membunuh orang kafir tersebut. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau berbuat seperti itu. Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa moderasi beragama itu telah diterapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih awal dibandingkan kita. Dalam kisah lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat pernah menangkap seorang orang kafir yang bernama Tumama. Tumama ini terkenal dengan kejahatannya, kebenciannya dengan Islam. Akan tetapi pada saat itu Islam adalah agama yang sudah dikatakan menang pada saat itu di kota Madinah. Dibawalah Tumama untuk ditahan. Bawa Tumama ke masjid, lantas diikat Tumama di tiang masjid. Ketika sudah diikat, Rasulullah berkata, "Wahai Tumama, apakah engkau mau saya bebaskan?" Lantas Tumama menjawab, "Asalkan kau mau membebaskan saya dengan syarat, silahkan. Atau kau juga mau membunuhku juga silahkan. Karena apa yang telah saya perbuat selama ini sudah wajib untuk saya dapatkan." Maka Rasulullah SAW meninggalkan Tumama. Akan tetapi di saat Tumama ini disergap, Rasulullah SAW tetap memberi makan, fasilitas, serta alat-alat yang membuat Tumama ini tidak bosan diikat di tiang tersebut. Karena umat Islam menjunjung tinggi toleransi dalam beragama. Ketika Rasulullah SAW menghampiri hari kedua, jumpa kedua dengan Tumama, lantas Rasulullah berkata, "Wahai Tumama, apakah engkau mau saya bebaskan?" Lantas Tumama menjawab, "Jawaban saya sama seperti hari semalam, wahai Rasulullah. Kalau engkau mau membebaskan saya tanpa syarat, silahkan. Atau kalau engkau mau membunuh saya juga silahkan. Karena atas apa yang saya perbuat selama ini kepada engkau." Dan hari ketiga Rasulullah juga datang menjumpai Tumama. Ketika sampai kepada Tumama, "Wahai Tumama, bagaimana? Apakah engkau mau saya lepaskan?" Lantas Tumama menjawab dengan hal yang sama. "Asalkan kau mau membebaskan saya dengan tanpa syarat, silahkan. Atau kau juga mau membunuh saya juga silahkan. Karena atas apa yang selama ini saya buat atas dirimu." Maka Rasulullah pun pergi.
Lantas di hari berikutnya Rasulullah berjumpa kembali dengan Tumama. Ia datangi Tumama. Wahai Tumama, apakah engkau mau saya bebaskan? Lantas Tumama menjawab, sama seperti hari sebelumnya. Kalau kau mengizinkan saya bebas tanpa syarat, silahkan. Atau kau juga ingin membunuh saya, juga silahkan. Karena atas apa yang selama ini saya buat kepada engkau. Maka Rasulullah SAW besoknya datang dan langsung mengatakan kepada para sahabatnya, lepaskan Tumama. Ketika Tumama dilepaskan, apa yang terjadi? Ternyata Tumama pergi ke sebuah sumur untuk mandi, untuk pergi ke Masjid Nabawi. Ketika sampai ke Masjid Nabawi, lantas Tumama mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantas Rasulullah bertanya, kenapa tidak dari semalam engkau masuk Islam? Lantas Tumama menjawab, kalau saya dari semalam masuk Islam berarti saya masuk Islam karena ada kemauan, bukan karena niat sendiri. Jadi dari sini didapat kesimpulan bahwa Rasulullah SAW itu sangat menjunjung tinggi moderasi dan toleransi dalam beragama. Padahal ia mempunyai kekuasaan untuk ia tegakkan di tengah-tengah umat, akan tetapi ia tidak melihat ras, suku, agama, apapun yang mereka anut, yang orang lain anut. Begitulah Rasulullah SAW menjunjung tinggi moderasi dalam beragama ini. Sedangkan kita selaku kaumnya juga dituntut untuk menciplak atau mencontoh perilaku beliau. Ketika kita terjadi perdebatan atau permasalahan, cobalah untuk mengalah atau memberi saran atau menjelaskan. Tapi ingat, ketika agama sudah dilecehkan, tidak ada lagi yang namanya toleransi atau moderasi dalam beragama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon ampun. Apabila itu baik, itu mutlak datang dari Allah, dan apabila buruk, itu mutlak datangnya dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.